Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak sekalian, pada pagi hari ini kembali bertemu dengan Pak Imad Darlianto dalam mata pelajaran PAI. Pertemuan kali ini, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159, di mana berkait dengan materi berpikir kritis dan bersikap demokratis. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, anak-anak diminta untuk mampu membaca Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190, 191 dan Surah Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid, di mana dalam membaca Al-Quran tajwid ini sangat diutamakan. Anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190, 191 dan ayat 159. Adapun peta konsep kita, yang pertama terkait surat ini, di mana diharapkan anak-anak Bapak sanggup membaca dan bisa membaca Al-Quran Surah Al-Imran ini dengan baik dan benar. Dan yang kedua, mampu menentukan hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang pertama, kita coba baca dulu dengan bacaan yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Next, kita lanjutkan kepada surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Anak-anak sekalian, dalam membaca
ayat Al-Quran, ya, hukum tajwid, ya, sangat dipentingkan. Sebab tajwid adalah istilah dari bahasa Arab yang secara harfiah memiliki makna melakukan sesuatu dengan indah atau bagus. Tajwid berasal dari kata jawaddah. Tajwid juga berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat yang ada pada setiap huruf. Secara garis besar, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan, cara melafalkan huruf-huruf yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Pentingnya mempelajari ilmu tajwid diantaranya yang pertama, ketika kita setelah mempelajari ilmu tajwid, kita menghindari kesalahan bacaan. Yang kedua, membenarkan arti. Yang ketiga, mengetahui perbedaan hukum. Selanjutnya, melatih lidah. Yang terakhir adalah syarat utama untuk kita sebagai hafiz atau penghafal Al-Quran yang benar. Jadi, anak-anak sekalian, ini penting untuk kita perhatikan. Dari ayat yang kita bacakan tadi, ya, ada beberapa potongan-potongan yang perlu anak bapak ketahui hukum bacaannya, dan insyaallah bersama-sama nanti kita amalkan di dalam keseharian kita. Yang pertama, fabima. Fabima ini ada huruf mat di sini, mat tabi'i alif namanya. Apabila huruf berbaris fathah diiringi dengan alif saksi, yang alif ini tanpa baris, maka dia akan dipanjangkan sebanyak satu alif. Itu namanya mat tabi'i alif. Selanjutnya rahmatin minallah, rahmatin mina. Ada huruf tanwin, artinya huruf kasratain, baris dua di bawah bertemu dengan mim. Yang hukum bacaannya adalah idgham biguna, dan kita melebur bacaan kasratain itu dengan suara mim, namanya idgham biguna. Lanjut, lintalahum. Lintalahum, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, hukum bacanya ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi huruf nun sukun itu ke huruf sesudahnya, itu huruf ta. Itulah ikhfa hakiki. Lanjut, fazzan ghaliz. Fazzan ghaliz, izhar halqi. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu ghain. Ghain, ya, kita baca dengan jelas. Selanjutnya, anhum wastaghfir. Anhum wastaghfir. Ini ada nun sukun anhum, ya. Anhum, nun sukun bertemu dengan ha. Hukum bacanya adalah izhar safawi, mana kita jelas tanpa ada hukum mendengung di sana. Kita lanjutkan, fil amr. Fil amr. Fil amr ini alif lam qamariyah, di mana ketika ada alif lam, di mana itu memang hurufnya mati dan jelas matinya, dan memang huruf itu arti dari qamariyah, jelas seperti qamariyah adalah bulan, jelas seperti nampaknya bulatnya bulan. Berbeda dengan nanti syamsiah. Mungkin nanti ada contoh di ayat berikutnya. Allah ini namanya lam tafkim, berarti ketika ada lam Allah dalam Al-Quran, dengan syarat ketika lam mujadalah itu ada baris fathah, ya, baris fathah dhamma, itu kita wajib tafkim.
Berbeda dengan ketika dia berbaris kasrah, dia akan berhukum dan dapat hukum tarqiq namanya, ditipiskan. Lanjut, al-mutawakkilin. Ini adalah mad arif disukun, ya. Mad arif disukun ini mad tabi'i yang diikuti oleh huruf hidup lalu dibaca wakaf. Artinya ketika ini adalah bacaan di akhir kalimat ayat. Kita lanjutkan Bapak sekalian, ya. Terkait hukum bacaan, ya, yang kita sampaikan tadi, ya. Iya, ini dalam surah Al-Imran ayat 190-191 itu kita sambung, ya. Ada as-samawat, as-samawat, ya, yang pembacanya alif lam samsiah. Jadi di sini alif lamnya tidak dibaca, lamnya tidak dibaca, langsung ke huruf sudahnya. Itu yang beda dengan alif lam qamar, ya al-ard yang di bawahnya ada al-ard, alif lamnya dibaca. Lanjut, wa qu'uda, wa qu'udau. Ini idgham biguna, yang kita ambil adalah wa qu'udau ketika ada fatatain, ya, baris dua di atas bertemu dengan huruf waw. Ini pembacanya dilebur dengan mendengung. Lanjut, junubihim, ini ada mad tabi'i, yaitu mad tabi'i waw, ya. Mad tabi'i itu kalau kita urai dia ada 3 macam, mad tabi'i alif, mad tabi'i ya, dan mad tabi'i waw. Definisi mad tabi'i waw ini apabila ada waw sukun dan huruf sebelumnya itu berbaris dhammah atau berbaris depan. Lanjut, khalaqta, khalaqta, ada qa yang sukun, ini hukum bacanya qalqalah, qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu apabila ada huruf qalqalah yang sukun di tengah ayat, dan itu hukumnya dinamakan dengan qalqalah sughra. Azaban nar, azaban nar, ini adalah mad arif disukun, yaitu mad tabi'i yang diikuti huruf hidup dibaca wakaf. Bapak sekalian, dalam kaidah membaca Al-Quran, sekali lagi Bapak tekankan, untuk hukum bacaan ini memang wajib kita pelajari dan wajib kita amalkan. Tidak boleh membaca Al-Quran itu dengan sembarangan. Itu makanya Bapak sekalian, pentingnya kita sebelum masuk kepada menghafal ayat ini terkait dengan pembelajaran kita, anak-anak Bapak, kita coba dulu untuk mengurai hukum-hukum bacaan yang ada di dalam ayat-ayat ini. Karena nanti anak-anak Bapak dalam menghafal diminta untuk menghafal yang dengan bacaan yang sebenarnya. Seperti yang kita tampilkan ini, pentingnya mempelajari ilmu tajwid itu diantaranya adalah menghindari kesalahan bacaan, benarkan arti, mengetahui perbedaan hukum, dan melatih lidah kita sehingga lidah kita itu terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya merupakan syarat utama bagi hafizah, yaitu membaca sesuai dengan ketentuan hurufnya. Nah, Bapak sekalian, terakhir mungkin dalam pembelajaran ini, silakan nanti anak-anak Bapak dalam dua surat tadi, dua ayat tadi, ya, surah Al-Imran ayat 190 dan 191 dan surah Al-Imran ayat 159. Silakan anak Bapak lanjutkan, ya, mencari beberapa hukum-hukum yang lain yang terdapat menurut pemahaman anak-anak Bapak setelah kita diskusi nanti.
Silahkan dilanjutkan untuk mencari hukum-hukum bacaan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan tadi. Mungkin Bapak hanya itu yang bisa Pak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.